Selamat datang di channel Nono Ganteng. Channel ini membahas alur cerita film anime Donghua versi novel. Bagi kalian yang gak suka sama spoiler film silahkan di skip video ini. Bagi kalian yang suka, ikutin terus channel ini karena bakalan upload setiap hari. Oke, jangan lupa like dan subscribe ya boy. Bab 46, Jantung Pegunungan. Pohon willow sudah lama dipatahkan, dan yang tersisa hanyalah batang hitam hangus dengan diameter kira-kira belasan meter. Itu hanya memiliki satu cabang willow yang berkilau dan penuh dengan kelembaban saat itu bergoyang bebas tertiup angin. Selama lebih dari 10 tahun, ia tidak pernah mengatakan apapun. Mengapa memutuskan untuk berbicara hari ini? Pria kecil itu mengedipkan matanya yang besar, dia sangat penasaran. Kami memberi hormat kepada Dewa Willow. Penduduk desa semuanya ketakutan, dan hati mereka sangat hormat. Tindakan pohon willow sangat melebihi imajinasi mereka. Semua orang bersujud di depannya saat mereka berdoa untuk perlindungan desa batu yang berkelanjutan. Beberapa tua-tua gemetar saat mereka memimpin doa. Dengan hati yang taat, mereka berbicara dengan tulus untuk menyampaikan rasa hormat mereka. Kekuatan misterius muncul, dan itu sangat aneh. Itu mirip dengan kekuatan yang diterima penduduk asli pertama ketika mereka berkorban kepada dewa mereka seperti yang tercatat dalam teks tulang kuno. Kekuatan berdesir dan mulai menyebar keluar. Kuali kuno yang mereka warisi dari nenek moyang mereka mulai bergema. Matahari, bulan, gunung, sungai, serta penduduk asli pertama di Kuali mulai tampak lebih berbeda. Kekuatan kuno dan misterius sederhana beredar saat memenuhi udara. Namun, pohon willow tetap diam seperti selama 10 tahun terakhir. Seolah-olah dia tidak pernah berbicara sama sekali. Dengarkan dan patuhi peringatan dari Dewa Willow. Mulailah menabung makanan. Seorang tetua desa dengan tenang memberikan instruksi. Desa itu tiba-tiba menjadi sibuk dan ramai. Lebih dari 100 mayat tunggangan terbaring di tengah jalan seperti gunung. Ada cukup makanan untuk bertahan cukup lama bagi penduduk desa. Untuk mencegahnya membusuk, mereka harus mencari cara untuk mengawetkannya. Hari ini, bau daging tercium di seluruh desa. Semua rumah tangga dengan gugup membuat dendeng atau mengasapi daging. Bahkan anak-anak membantu. Pohon willow berbicara, ini tidak pernah terjadi dalam 10 tahun terakhir. Penduduk desa tidak berani memperlakukan kata-katanya sebagai ancaman kosong. Hati mereka sama sekali tidak tenang karena mereka dengan sungguh-sungguh bersiap untuk bencana yang akan segera terjadi. Gunung Ungu, klan petir, kolam terapung besar, dan suku serigala emas semuanya mengumpulkan kekuatan besar. Namun pada akhirnya, mereka semua melarikan diri untuk hidup mereka. Mereka berada dalam situasi yang sangat sulit, dan kota pegunungan Little Lonely berada dalam keadaan kacau. Semua manusia dan makhluk dalam 4 klan besar merasa sedih. Mereka semua menjadi burung yang ditakuti oleh dentingan busur. Ketakutan masih ada di dalam hati mereka, karena mereka benar-benar kehilangan muka kali ini. Mereka sedang beristirahat dan mengatur ulang di kota gunung yang sepi kecil, tidak satu pun dari mereka yang seberani sebelumnya. Tidak ada yang berani mengangkat topik menyerang desa Batu Iyagi, dan banyak dari mereka tidak Iyagi berani mengucapkan nama itu. Memalukan. 4 klan besar yang menguasai begitu banyak tanah dan memiliki begitu banyak prestise di tanah ini bahkan tidak mampu untuk menjatuhkan desa kecil. Beberapa tetua klan marah luar biasa. Setelah melampiaskan amarah mereka sebentar, banyak orang menggigil. Pohon willow terlalu kuat, dan tidak mungkin mereka mengalahkannya. Kali ini kerugian mereka terlalu besar. Mereka memukul dada mereka dan menghentakkan kaki mereka dengan menyesal. Jenis peristiwa besar ini tentu saja akan menimbulkan keributan besar dan menarik banyak kemalangan. Keempat klan memutuskan untuk pergi secepat mungkin. Bagi mereka, ini adalah tanah iblis yang berlumuran darah. Sebuah desa sebenarnya bisa menyebabkan 3 tuan dari klan besar mati. Kekalahan ini tidak terbayangkan. Pada saat ini, jantung pegunungan juga mulai bergejolak. Untaian kabut naik ke udara, dan pemandangan gunung mulai berubah seolah-olah berada dalam keadaan kacau. Tiba-tiba, teriakan binatang itu berhenti, dan keheningan yang mematikan membayangi. Sebuah siluet besar muncul, melingkari kabut tebal. Tubuhnya tidak terlihat, tetapi aura menakutkannya menggetarkan langit dan bumi. Jurang dan pegunungan berguncang, dan semua burung dan binatang bergetar di lantai saat mereka memberi hormat. Itu menahan langit sambil berdiri di bumi, tingginya tak terukur. Sosoknya memasuki awan dan hanya matanya yang besar yang bisa dilihat. Mereka bersinar dengan warna hijau yang mengerikan, seolah-olah itu adalah 2 danau yang mengapung di langit.
Diameternya beberapa I dan aura pembunuhnya mengejutkan langit. Sulit membayangkan makhluk macam apa ini. Besarnya tubuhnya tidak diketahui. Jika berita ini menyebar ke dunia luar, seluruh dunia akan gemetar. Objek ilahi ini milikku. Itu berteriak dengan suara yang dalam yang menindas seperti petir. Itu sangat mengguncang gunung sehingga mereka praktis runtuh. Burung-burung dan binatang buas di pegunungan yang jauh semuanya sedikit gemetar. Dong, apa yang dia dapatkan sebagai tanggapan adalah batang besi besar, dan itu sangat tebal sehingga tampak seperti pilar yang menopang langit. Itu menyapu, membawa serta angin ungu bersiul. Bebatuan gunung beterbangan, dan kabut melonjak. Serangan ini sepertinya bisa menghancurkan dunia dan menembus langit. Oh, raungan iblis menelan 9 langit. Siluet besar itu merentangkan cakar besarnya yang menghancurkan bumi. Itu cukup kuat untuk menghancurkan punggung gunung, dan cahaya dingin berkedip di sekitar cakar yang sangat tajam ini. Sial, cakar besar itu bertabrakan dengan batang besi di atas awan, dan sepertinya langit itu sendiri sedang terkoyak. Awan menyebar, dan segala macam cahaya multiwarna meledak. Teknik yang sangat berharga ini meledak, menenggelamkan langit dan bumi. Siu, siu. Di langit, tulang-tulang aneh satu demi satu jatuh. Beberapa memiliki warna merah tua seperti berlian darah, yang lain hitam pekat seperti tinta, dan bahkan ada banyak yang tidak bernoda dan berkilau. Mereka semua adalah tulang berharga misterius yang mekar dengan cahaya yang berharga. Jika ahli di luar pegunungan melihat ini, mata mereka semua akan menjadi merah. Ini semua tulang dari tubuh Archaic Descendants. Ada lebih dari 10 buah, betapa mengejutkannya harta karun ini. Tulang-tulang berharga yang memiliki simbol primitif yang dipadatkan pada mereka terbang ke bawah, berserakan di mana-mana di dalam pegunungan tak terbatas ini dan menempelkan diri ke bagian dalam lembah. Angin astral dari langit atas sekali Yagi dengan kuat menghantam, namun itu masih belum cukup untuk meruntuhkan gunung besar itu. Tubuh besar itu melampaui awan, dan itu menjulang di antara langit dan bumi. Dengan dua mata hijau mengerikan sebesar danau, ia membuka mulutnya yang sedingin es dan berkata, "Terlalu berhati lembut." Hong, itu memuntahkan sinar cahaya yang menakutkan yang langsung menelan langit dan bumi. Jika tulang berharga dari sebelumnya menekan pegunungan tak terbatas, orang pasti akan berada dalam bahaya besar. Itu mengguncang awan di langit lepas dan terbelah dengan cahaya ilahi yang gemilang. Ini adalah teknik berharga terkuatnya. Dong, sekali Yagi, satu-satunya tanggapan yang diterimanya adalah batang besi. Itu membelah teknik berharga yang terang terbuka, dan gelombang suara besar meledak di udara. Selain itu, simbol primitif yang sangat kuat muncul dan dengan suara kongkiang, tongkat itu memancarkan cahaya padat yang tak terukur. Dengan tambahan cahaya ini, kekuatan ilahi tongkat ini meningkat pesat. Ini adalah pertempuran yang sengit. Dua keberadaan yang tak terbayangkan sedang meletakkan simbol primitif mereka di dalam lembah gunung saat mereka bertarung dalam pertarungan hidup atau mati. Kamu dan burung pipit merah tua itu sama-sama menderita karena pertarungan sebelumnya, jadi mundur adalah satu-satunya pilihanmu. Mata hijaunya hanya menahan cahaya dingin yang mengerikan, memperlihatkan niat membunuhnya yang tak ada habisnya. Pertempuran besar berlanjut. Hong, tiba-tiba, dari sisi lain jantung pegunungan, cahaya yang menyala-nyala melesat ke langit. Seekor burung merah kecil muncul saat bertarung dengan makhluk menakutkan lainnya dalam pertempuran yang mengguncang dunia. Aku tidak pernah menyangka kamu masih hidup di dunia ini. Ho, secara keseluruhan, ada 4 makhluk tertinggi yang kekuatan mengerikannya melebihi semua imajinasi saat mereka bertarung. Bahkan Demonic AP, Flaming Devil Bull dan keturunan Archai kuat ianya gemetar saat mereka bersembunyi di kejauhan tanpa jejak gerakan. Di kota gunung kecil yang sepi, para ahli terkejut bahkan ketika mereka mendengar suara-suara di kedalaman pegunungan. Mereka menatap ke arah itu, dan melihat kabut kacau berputar-putar dan lebih dari 10 keping tulang binatang menekan pegunungan, tetapi tidak ada yang bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang terjadi? Mungkinkah harta karun gunung itu benar-benar muncul, dan bahwa mereka saat ini sedang bertarung dalam pertempuran menentukan terakhir untuk itu? Petik 2. Saat mereka berbicara, cahaya ilahi menerobos langit di dalam gunung tanpa batas, dan kabut yang kacau melonjak dengan keras. Meskipun lebih dari 10 tulang berharga menekan lembah, pegunungan masih bergetar hebat. Sebuah teknik berharga yang tak tertandingi sedang diaktifkan,
dan langit dan bumi bergetar ketakutan. Semua orang ketakutan dan kewalahan. Pada saat ini, jiwa mereka mulai berdenyut saat banyak dari mereka berlutut di lantai. Tubuh semua orang gemetar dan menggigil. Itu adalah tekanan paling kuat yang pernah mereka hadapi, dan itu membuat mereka tanpa sadar bersujud dan menyembah. Seberapa menakutkan makhluk-makhluk ini. Semua orang kedinginan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Beberapa orang teringat kembali ketika mereka masih memiliki pikiran untuk mencari harta gunung, itu benar-benar pikiran milik mereka yang lelah hidup. Untung mereka mundur, lari. Inilah yang dipikirkan semua orang di dalam hati mereka. Di negeri yang sunyi ini, diam bahkan sesaat bisa meningkatkan bahaya hingga 10 kali lipat. Jika mereka mengacau bahkan sedikit, mereka akan lenyap. Tunggangan dan orang-orang klan petir, kolam terapung besar, dan suku serigala emas semakin gemetar. Sebatang pohon willow sudah membuat mereka merasa sangat takut, namun dengan keberadaan ini di jantung gunung, mereka merasa bahwa tempat ini bukanlah tempat yang bisa ditinggali orang. Pilihan tindakan terbaik mereka adalah berbalik dan melarikan diri secepat mungkin. Penduduk desa Little Lonely Mountain Town ketakutan. Bahkan klan besar dan ahli terbaik mereka melarikan diri untuk hidup mereka menuju tanah terbuka, dan tidak ada dari mereka yang ingin berada di dekat tempat ini lebih lama. Hong, tiba-tiba, di tengah pegunungan tak terbatas. Suara yang mengguncang dunia dihasilkan. Puing menembus langit saat mereka meledak di udara. Kabut kacau mulai menyebar, menutupi seluruh pegunungan. Cahaya abadi melesat ke langit, dan uap keberuntungan melonjak saat mereka tiba di depan langit terbuka. Itu seperti kelahiran harta paling berharga sejak penciptaan dunia. Itu mengapung dan tenggelam di sana dan mengguncang seluruh wilayah terpencil. Harta karun gunung telah memasuki dunia. Saat ini, tidak ada yang perlu mengatakan apapun. Semua orang tahu bahwa itu adalah benda suci yang memancarkan cahaya itu. Dengan suara gemuruh, sisi jauh pegunungan mulai mendidih, dan pertempuran meningkat dengan ganas. Keempat makhluk yang sangat kuat itu berjuang hidup dan mati demi harta gunung yang baru saja muncul. Bab 47, Bencana Masuk. How, raungan tiba-tiba mengejutkan negeri itu. Raungan keras bisa terdengar bahkan dari daerah terluar dari pegunungan tak terbatas. Para ahli yang melarikan diri segera mulai merasa lemah, dan banyak dari mereka jatuh ke tanah. Tunggangan mereka berhenti mendengarkan perintah sejak lama, dan tubuh mereka lemah saat mereka berbaring di tanah. Mereka menggigil tanpa henti, dan mereka sangat ketakutan sehingga mereka bahkan tidak berani mengangkat kepala saat mereka bersujud menuju tanah terpencil. Di ujung terjauh pegunungan, aura mengerikan mengejutkan dunia saat empat makhluk besar terlibat dalam pertempuran sengit. Sama seperti kelahiran dunia baru, api terkadang menembus langit, kabut hitam terkadang menutupi matahari, dan terkadang batang besi akan terbang melintasi langit yang luas. Ini adalah pertempuran yang mengguncang dunia. Jika bukan karena 10 atau lebih tulang berharga di dalam lembah yang menekan pegunungan yang luas ini, akan sulit untuk membayangkan keadaan tanah ini saat ini. Dalam kabut yang kacau ini, teriakan burung menembus 9 langit. Burung pipit merah kecil yang berapi-api itu bertarung dengan marah melawan lawannya dalam jarak dekat. Itu mengendalikan api merah yang menembus langit untuk memasak setengah dari langit dalam panas yang tak tertahankan. Home, raungan besar mengguncang langit dan bumi. Lawannya menelan gunung dan sungai, dan itu memiliki aura agung yang menutupi dunia. Cahaya multiwarna meledak ke langit untuk menekan nyala api di langit. Jika ada orang di sini, mereka akan tercengang. Lawan burung pipit merah kecil itu adalah burung besar yang suaranya persis seperti binatang. Itu mengguncang pegunungan dan sungai, dan jika bukan karena tulang-tulang berharga yang menekan pegunungan, semuanya akan hancur. Honglong, sayap besarnya menutupi langit, dan seperti awan hitam, menutupi langit. Itu tiba-tiba meredupkan api merah dalam jumlah besar, dan sepasang cakar besar menyelidiki ke bawah dalam upaya untuk meraih burung pipit merah kecil. Burung ganas itu terlalu besar, dan memenuhi seluruh langit. Sepasang sayap berbulu terbentang di langit menutupi ratusan ribu gunung. Kekuatannya luar biasa, dan itu membuat jiwa manusia menggigil ketakutan. Giu, dengan kicauan melengking, burung pipit merah yang berapi-api itu terbang. Meskipun ukurannya tidak besar, kekuatannya tidak ada bandingannya. Setelah itu bertabrakan dengan cakar besar, percikan terbang ke segala arah.
Keduanya bertukar pukulan dengan sekuat tenaga. Burung besar itu menyelimuti langit dan menutupi bumi. Seluruh tubuhnya diselimuti kabut hitam, sehingga sulit untuk melihat tubuhnya. Dari kejauhan, hanya mata merahnya yang besar dan berdarah yang terlihat seperti 2 bulan berdarah yang terlihat di langit. Hong, burung ganas besar itu terlalu besar. Saat kedua sayapnya mengepak, sepertinya langit tidak bisa Yagi menahannya. Kekuatan serangannya tak tertandingi, dan itu mengguncang langit dengan setiap gerakan. Burung merah kecil itu berjuang dari luka-lukanya. Itu telah bertarung siang dan malam melawan makhluk batang besi itu, dan kedua belah pihak menderita sebagai akibat dari pertarungan itu. Siu, sinar merah multi-warna menerobos langit. Simbol-simbol padat terjalin saat mereka berkedip-kedip di seluruh tubuh burung pipit merah kecil itu. Itu membuka paruhnya yang berkilau seperti berlian merah dan mengeluarkan seberkas cahaya yang menyala-nyala. Ini adalah teknik berharga yang tak tertandingi. Cahaya ilahi berubah menjadi pedang abadi merah tua tajam yang mengeluarkan cahaya api surgawi saat memotong ke arah burung besar itu. Burung ganas hitam besar yang tertutup kabut itu mengeluarkan raungan liar, telah merasakan bahaya besar mendekat, dan karena itu melepaskan sayapnya sebelum memasuki langit biru. Di saat yang sama, kabut hitam mulai mendidih. Setelah memasuki langit biru tanpa batas, semua bulu besinya terbuka lebar. Simbol berkedip dan menutupi seluruh langit dan bumi. Itu menghujani cahaya hitam tak berujung ke tanah. Kiang, kiang, sinar cahaya ilahi meledak dari langit. Pedang dewa hitam dan merah tua bertabrakan satu sama lain seperti komet, dan suara dentingan bergema keluar, mengguncang tanah terpencil. Di sisi lain, angin kencang bertiup di udara dan menembus 9 langit. Batang besi besar yang dipegang oleh tangan berbulu besar itu menyapu langit dan bumi saat pertarungan sengitnya dengan makhluk gigi itu mencapai klimaksnya. Setiap kali keduanya bertabrakan, langit akan terkoyak, dan aura kacau mereka akan menyebar. Cahaya multi-warna dilepaskan ke 4 arah, dan uap tajam menembus udara. Artefak yang muncul terombang-ambing di udara, namun, 4 makhluk besar tidak langsung mengendalikannya dan malah fokus untuk menjaga lawan mereka. Dengan 4 makhluk ini di sini, tidak ada makhluk hidup lain yang berani mendekat. Bahkan keturunan archaik seperti kera iblis dan banteng iblis api hanya bisa menggigil kedinginan. Mereka bersembunyi jauh dan takut mendekat. Intensitas pertempuran besar secara bertahap meningkat. 4 eksistensi kuat yang tak terbayangkan mempertaruhkan nyawa dan anggota tubuh saat mereka bertarung. Suasana yang menakutkan menyerbu ke tanah terpencil, membuat takut penonton hingga jiwa mereka bergetar. Weng, langit dan bumi berguncang secara dramatis. Cakar besar yang mengerikan yang menutupi langit menghantam burung pipit merah kecil itu. Cahaya ilahi melonjak seperti gelombang yang mengamuk menghantam pantai. Ini adalah serangan mendadak. Makhluk yang menjulang tinggi dengan mata hijau hantu itu tiba-tiba melepaskan serangan, mengabaikan lawan batang besinya, dan membidik burung pipit merah kecil itu. Burung pipit merah yang berapi-api itu marah. Kedua sayapnya terbentang dengan hebat dan badai merah yang mampu menghancurkan langit dan bumi melonjak. Api yang mengerikan memenuhi bagian dalamnya saat menyapu cakar besar itu. Pada saat yang sama, burung besar di sisi lain langsung menukik ke bawah dalam jalur silang menyilang menuju batang besi. Makhluk di tengah kabut yang kacau itu memotong langit secara horizontal. Itu tampak lebih megah dari awan hitam dan memancarkan kabut hitam yang mencapai langit. Sepasang mata seperti bulan darah menembakkan 2 tombak berdarah setebal pegunungan tertinggi dan terbang ke depan. Honglong, langit dan bumi berguncang dan bergoyang dengan keras. Keempat makhluk hidup yang hebat menukar lawan dalam sekejap mata. Mereka menggunakan semua yang mereka miliki untuk membunuh satu sama lain dalam pertempuran hidup dan mati ini. Pegunungan itu tak berujung dan megah. Ada puluhan ribu puncak tinggi yang terletak berdampingan. Satu tambalan demi tambalan simbol berkembang berkedip. Beberapa simbol berwarna merah tua seperti darah, beberapa berwarna hitam pekat seperti tinta, dan beberapa berwarna putih bersih seperti kristal. Namun, mereka semua berkembang di antara langit dan bumi, dan simbol-simbol ini mewakili tulang berharga keturunan archaik yang menekan seluruh pegunungan. Jika tidak, selama pertempuran sengit ini, bahkan jika mereka tidak menjatuhkan seluruh langit, bencana yang sulit akan segera terjadi. Di ujung terjauh dari perbatasan pegunungan, para ahli menahan rasa takut yang menghancurkan jiwa ini.
Mereka terhuyung-huyung saat melarikan diri untuk hidup mereka. Daerah ini terlalu menakutkan, dan sulit untuk membayangkan makhluk seperti apa mereka. Bahkan cahaya yang mereka pancarkan membuat lutut mereka lemah, dan hati mereka selalu berada dalam ketakutan. Pada saat ini, mereka berharap bisa melarikan diri ke negara lain dan menghindari bencana ini. Di desa batu, pohon willow yang menjulang tinggi berdiri di sana dengan satu cabangnya yang bergoyang. Meskipun para penduduk desa berdebar-debar, mereka tidak seperti para ahli dari dunia luar yang jiwanya gemetar. Terbukti, mereka menerima perlindungan. Pertempuran besar terjadi di tengah pegunungan. Kami benar-benar tidak memiliki cara untuk mengetahui jenis makhluk ilahi apa yang menyebabkan pertempuran sengit itu. Saya selalu merasa ada kekuatan misterius yang mengunci lembah gunung di tempatnya. Jika tidak, segala sesuatu dalam kisaran 50.000 I mungkin telah mengalami bencana sejak lama. Si Fei Jiao dan Si Linghu bergumam. Keduanya menjadi cemas dan ketakutan memikirkan berapa lama pertempuran yang menakutkan ini akan berlanjut. Tiba-tiba, teriakan burung yang keras bergema di langit, dan seekor burung ganas besar yang tertutup sisik hijau lebat muncul, dan sayap peraknya yang dipoles diwarnai dengan warna yang berbeda. Iya, itu bibi elang sisik hijau, penampilannya berubah. Sayap hijaunya menjadi sayap perak. Si kecil menatap ke langit dengan heran. Jiu, Dapeng, Xiao Qing, Ziyun semua sangat bersemangat. Mereka mengepakkan sayapnya dan bergegas menuju pintu masuk desa menuju teriakan di langit. The Green Scarlet Eagle berubah. Cahaya perak berkedip-kedip di sepanjang sepasang sayap metalik saat aura suci mengalir di sepanjang itu. Itu memakan daging dari Xuan Ni dan mengalami transformasi ini. Seseorang dapat dengan jelas merasakan bahwa auranya menjadi lebih menakutkan, dan kekuatannya jauh melebihi sebelumnya ke seluruh level. Angin kencang bertiup melewati dan elang skala hijau turun, menarik sepasang sayap besarnya dan ketiga tukik itu segera menerkam ke arahnya sebelum terus-menerus menggosokkan kepala mereka ke tubuhnya. Saat ini, burung ganas ini sangat gelisah, melarikan diri dari pegunungan karena pertempuran di jantung pegunungan terlalu menakutkan. Meskipun itu menyegel dirinya sendiri, jiwanya masih gemetar. Bibi Green jangan keluar Iyagi. Tinggallah di desa ini sebentar. Orang kecil itu berjalan maju. Semua penduduk desa juga datang. Mereka cukup familiar dengan keturunan archaik Devil Bird ini sekarang, dan karena mereka semua mengalami cobaan hidup dan mati bersama, mereka tidak ingin meninggalkannya Iyagi. The Green Scarlet Eagle mengangguk, karena niat aslinya adalah untuk menghindari bencana. Pertempuran putus asa berlanjut. Di jantung pegunungan, jika itu bukan tsunami seperti tangisan binatang yang menelan 9 langit dan menggetarkan segalanya antara langit dan bumi, maka itu adalah teriakan burung yang menakjubkan yang terdengar seperti suara dewa yang menghancurkan jiwa. Pertempuran ini secara tak terduga berlangsung selama beberapa hari tanpa ada tanda-tanda akan berhenti. Semua klan akhirnya melarikan diri kembali dari mana mereka datang, tapi jantung mereka masih berdetak tanpa henti. Meskipun jarak lebih dari 10.000 I memisahkan mereka, suasana hati yang gelap membayangi mereka karena mereka semua merasa seolah-olah peristiwa yang tidak menyenangkan akan segera terjadi. 3 dari kepala klan mereka telah binasa, dan mereka semua dikalahkan oleh satu desa. Berita ini tentu saja mengejutkan semua klan besar. Selain itu, harta gunung akhirnya muncul dan itu sangat kuat. Keberadaan tertinggi memperebutkannya, dan pertempuran mereka bahkan lebih menggetarkan jiwa. Tanah ini akan menjadi gila. Tidak ada cara untuk mengetahui apa yang akan terjadi, gumam beberapa tetua suku. Mudah-mudahan kebingungan akan segera berhenti. Banyak orang sedang berdoa. Di ujung pegunungan tak terbatas, benda suci putih bersih sedang dihancurkan di antara 4 makhluk hidup tertinggi ini. Pertarungan sengit mereka tidak pernah berhenti karena mereka terkadang mengulurkan tangan untuk mencoba dan meraih benda ilahi. Hong, kabut kacau melonjak, dan benda suci putih bersih itu terlempar ke lokasi yang jauh. Itu tiba-tiba menembus lembah gunung lebat yang ditutupi dengan simbol, dan 10 atau lebih tulang berharga itu tidak dapat mengunci tempat ini Iyagi. Hong, kaki seekor binatang besar menginjak keluar. Itu berdiri di tempat dengan kabut melingkar di sekelilingnya, dan mata hantu menyapu ke 4 arah saat berkata, objek ilahi ini adalah yang paling penting, semakin sedikit jumlah orang yang mengetahuinya, semakin baik. Kalau begitu bunuh mereka semua, mulai dari semua manusia.
Seka semua manusia dan makhluk yang berbibir lepas ini sampai bersih, balas burung ganas itu. Itu juga bergegas keluar sambil ditutupi aura yang kacau. Sayapnya yang ada di mana-mana mengepak dan menutupi seluruh pegunungan di bawah. Ukurannya tak tertandingi, dan dengan sepasang mata seperti bulan darah, kekuatan ganasnya bahkan mencengangkan langit. Dong, batang besi sebesar punggung gunung tertusuk keluar. Itu dipegang dengan anggun dengan tangan berbulu besar. Makhluk ini juga diselimuti kabut. Setiap ayunan batang besinya mengandung kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Seekor burung pipit merah kecil mengikuti, dan cahaya yang menyala-nyala menutupi seluruh langit. 4 makhluk dengan kekuatan ilahi yang tak terbayangkan bertarung dan meraung saat mereka mengguncang seluruh area. Tulang-tulang kuno yang berharga sedang berjuang untuk membatasi daerah tersebut. Setiap jiwa mendengarkan perintah saya, ratakan seluruh area. Di tengah kabut, sepasang mata hijau mengerikan meningkatkan intensitas sedingin es saat makhluk menakutkan menjulang tinggi itu memerintahkan. Pergilah. Sapu semua yang ada di jalanmu. Burung ganas itu tidak lagi mengeluarkan teriakan mengerikan, dan mulai menggunakan ucapan manusia. Suaranya bergemuruh saat diperintahkan, dan mata bulan darah itu sangat dingin dan menakutkan. Udara yang kacau memenuhi area saat benda suci berwarna putih bersih itu naik turun. Itu hampir jatuh ke tangan makhluk dengan batang besi itu, dan 3 makhluk menakutkan lainnya semuanya berteriak saat mereka menyerang dan mengejarnya. Bab 48, Kekacauan di Bumi. Di dalam tanah yang luas dan terpencil ini, kekacauan total meletus di antara pegunungan tinggi dan tumbuhan. Binatang-binatang purba meraung, dan burung-burung ganas menghantam langit, seluruh area ini benar-benar kacau. Melenguhem, seekor banteng meraung, dan suaranya menggema hingga jarak 100 li. Api menyerbu ke langit, dan banteng darah merah-merah dengan ketinggian lebih dari 10 meter dan panjang kira-kira 30 meter membelah gunung yang sangat besar. Terbungkus dalam cahaya yang menyala-nyala, itu menciptakan jejak magma saat itu dibebankan keluar. Ini adalah Flaming Devil Bull yang sama yang bertarung dengan Swan Ni emas dan tanduk merah-merahnya robek sebagai hasilnya. Itu telah hidup begitu lama di dalam tanah terpencil ini bahkan para tetua desa batu mendengar cerita tentangnya saat tumbuh dewasa. 4 kukunya dilalap api, dan seluruh tubuhnya bermandikan cahaya yang menyala-nyala. Dengan bulu merah halusnya yang berkedip-kedip dalam cahaya merah, ia dengan cepat berlari ke kejauhan. Di belakangnya adalah hewan buas yang padat dan tak ada habisnya. Mereka mengikutinya di luar pegunungan tak terbatas, dan membunuh segala sesuatu di luar sambil menghindari magma dan api. Ah tidak, sebuah desa dengan populasi beberapa ratus benar-benar kecewa. Dengan begitu banyak binatang buas yang menyerang dengan Flaming Devil Bull di depan yang jauh lebih unggul dari roh penjaga mereka sendiri, apa yang mungkin bisa mereka lakukan? Roh penjaga desa ini menemukan sesuatu yang salah dan segera memutuskan untuk menyerah pada desa, tidak berani melawan, dan segera melarikan diri. Pada akhirnya, itu bahkan berasimilasi dengan banjir binatang, dan menjadi salah satu anggotanya. Ini benar-benar bencana. Flaming Devil Bull menyerbu melewatinya, dan apalagi roh penjaga mereka, bahkan roh penjaga dari suku yang lebih besar tidak bisa menandingi itu. Tidak ada cara bagi mereka untuk melawan kekuatannya. Rumah-rumah batu, altar, dan hal-hal lain mereka terlempar ke udara oleh tanduk merahnya yang besar saat itu dengan kejam merobohkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Asap dan debu memenuhi udara saat menuju ke daerah yang lebih terpencil. Di belakangnya, sejauh mata memandang, hewan buas memiliki taring dan menajamkan cakar saat menerkam. Desa ini bertahan sampai nafas terakhir, namun karena skala bencana banjir ini, jumlah mereka tidak signifikan. Suara pupu terdengar tanpa henti. Cakar tajam besar dan taring seputih salju itu mengambil kehidupan demi kehidupan. Ini adalah bencana yang mutlak. Sebuah desa dimusnahkan oleh bencana banjir dalam sekejap mata, dan tidak ada satupun yang selamat yang tersisa. Skenario yang sama juga terjadi di banyak wilayah lain. Dalam waktu singkat, 7 hingga 8 desa di wilayah luar pegunungan tak terbatas langsung diratakan, dan hanya genangan darah besar yang tersisa. Di ujung pegunungan, 2 makhluk menakutkan itu memberi perintah dan tidak ada binatang atau burung yang berani untuk tidak patuh. Mereka menyerbu keluar dari tanah terpencil dan menumpahkan darah ke seluruh area. Pada kenyataannya, sebagian dari burung ganas dan binatang buas ini telah terhalang.
Burung pipit merah tua dan makhluk bersenjatakan batang besi memaksa mereka untuk berhenti, jika tidak, akan ada lebih banyak korban. Dalam Little Lonely Mountain Town, seekor singa dengan bulu mengilap dan seluruh tubuh yang disiram cahaya keemasan beraneka warna bergegas masuk, tiba-tiba berdiri dengan kaki belakangnya dan tingginya lebih dari 20 meter. Di antara alisnya ada tanduk besar yang bersinar dengan sinar listrik. Dengan sepasang mata merah darah, dia berlari ke kota. Astaga, singa emas tua itu benar-benar datang. Penduduk kota mulai ketakutan. Ini adalah binatang purba, dan banyak orang tua mendengar legenda tentang itu di negeri terpencil ini, tapi mereka tidak pernah mengira kalau itu benar-benar akan datang ke sini. Cepat lari. Tidak ada yang bisa bertahan melawan keturunan yang sangat menakutkan ini. Dengan satu lambaian telapak tangannya setelah memasuki kota, lebih dari 7 hingga 8 orang hancur membusuk menjadi potongan-potongan daging yang rusak parah. Sebuah cakar mengikuti dan beberapa rumah batu runtuh dan lebih dari 10 orang dihancurkan sampai mati oleh batu besar. Kekacauan terjadi di Little Lonely Mountain Town saat orang-orang melarikan diri ke segala arah. Namun, mereka segera menemukan bahwa kota kecil itu dikelilingi ke segala arah oleh binatang buas. Mereka tidak punya tempat lagi untuk lari setelah kota mereka tenggelam dalam banjir besar. Mengapa surga harus menghukum kita seperti itu? Teriak para tetua menuju langit dengan marah. Ayah, selamatkan aku. Anak-anak menangis ketakutan. Kota Gunung Little Lonely tenggelam dalam keadaan panik. Hari kiamat mendekat, dan banyak orang ingin melarikan diri demi hidup mereka. Namun, mereka segera menemukan bahwa tidak ada tempat untuk dituju, dan karena itu mereka dengan marah melepaskan semua harapan. Singa berbulu emas tua, bertarung sampai mati denganku. Pria parubaya terkuat di kota yang memegang pedang berukuran setengah tubuh orang yang diserbu ke arah binatang yang bersinar itu. Sayangnya, dia jauh dari lawan keturunan ini. Hanya dengan satu cakar, itu memotong dia dan pedangnya menjadi dua, dan darahnya menyembur tinggi ke udara. Dong! Di tengah kota, gunung batu pendek itu berguncang dengan kuat. Sebuah batu besar berkilau keluar dari dalam. Tercakup dalam simbol yang padat, dengan cepat bertabrakan dengan semua yang ada di jalurnya. Sial! Singa berbulu emas mengayunkan cakar besarnya dan menghancurkan tanah. Tiba-tiba, bunga api terbang ke segala arah dan batu-batu besar berjatuhan. How! Banjir binatang menenggelamkan Little Lonely Mountain Town dan sekelompok binatang merobek batu besar yang ditutupi simbol. Dengan bunyi kongkiang, pecahan batu beterbangan. Batu besar bersinar dengan cahaya, dan kekuatan tak terbatas tersentak keluar, L2 terus-menerus dihancurkan, dan dengan suara pupu, itu langsung mengubah kelompok binatang menjadi pasta daging dan darah segar. Singa berbulu emas mengeluarkan raungan besar yang mengguncang seluruh kota. Tanduk di atas kepalanya mengeluarkan cahaya terang. Sambaran petir menyambar ke arah batu besar itu. Dengan suara kaca, beberapa garis retakan muncul di tubuhnya. Menjadi biadab ini dan membantai seluruh negeri, apakah kamu tidak takut akan hukuman? Aku adalah keturunan Dewa Gunung. Batu besar bersinar, dan kekuatan ilahi menyebar. Katakan hal-hal ini pada keberadaan di dalam gunung. Singa berbulu emas juga melepaskan kekuatan keilahiannya, L2 membuka mulutnya yang besar dan berdarah dan menyemburkan listrik yang lebih menyilaukan sebelum melemparkan dirinya ke arah batu besar. Kaca. Meskipun roh penjaga kota gunung kesepian kecil menolak dengan intens saat simbol-simbolnya terjalin, itu masih dihancurkan berkeping-keping oleh singa berbulu emas itu. Darah berkilauan memercik keluar saat binatang buas itu menelannya utuh. Sesaat kemudian, kota gunung kecil yang sepi jatuh ke dalam reruntuhan, dan daerah itu dipenuhi dengan noda darah dan puing-puing yang pecah. Semua orang mati dan dimakan oleh binatang buas itu bahkan tanpa sisa tulang. Ada binatang buas sejauh mata memandang, hari kiamat melanda daerah terluar dari tanah terpencil. Di bawah bimbingan beberapa keturunan yang kuat, banjir binatang membantai di mana-mana saat mereka bergegas menuju ujung bumi. Di desa batu, pohon willow tidak bersuara. Cabang lembut itu menyelimuti seluruh desa dalam lingkaran cahaya lembut. Meskipun banjir binatang melanda keluar, mereka menjauh dari tempat ini. Mungkin, ini adalah satu-satunya tempat yang nyaris menghindari bencana. Umat manusia berada dalam situasi yang mengerikan. Saya hanya bisa membayangkan berapa banyak orang yang meninggal dalam bencana ini. Saya khawatir desa terdekat sudah tidak ada lagi. Beberapa tetua mendesah,
dan kesedihan menggantung di wajah mereka. Berjuang bersama-sama di tanah terpencil ini, mereka bersimpati dengan semua orang dalam bencana yang akan datang ini. Mereka tidak mungkin membayangkan bahwa bencana ini sebenarnya beberapa kali lebih parah dari yang mereka kira. Kekacauan tidak lagi terbatas pada area di sekitar pegunungan, dan juga menyebar ke bumi tanpa batas. Hari ini, darah segar banyak suku tumpah ke seluruh bumi. Burung-burung ganas dan binatang buas mengamuk saat mereka menelan wilayah itu dalam bencana. Di pegunungan yang luas, aura kacau memenuhi udara. Cahaya ilahi mengalir keluar dari waktu ke waktu saat 4 keberadaan tertinggi dan kuat terlibat dalam pertempuran sengit memperebutkan objek ilahi. Api ilahi membakar setengah langit dan burung besar itu menyapu 9 langit. Binatang buas itu merobek langit dan batang besi itu menembus ke langit. Pertempuran besar menjadi semakin intens. Pemilik benda suci putih bersih terus berubah. Keempat makhluk itu semuanya memiliki tangan mereka setidaknya sekali, tetapi tidak satu pun dari mereka yang benar-benar bisa memilikinya saat pertempuran sengit ini berlanjut. 10 atau lebih tulang primitif dari Archaic Descendants tidak bisa lagi melindungi pegunungan ini bersama-sama. Pertempuran yang menentukan dari 4 makhluk paling kuat ini menyebabkan bergesekan terbang ke langit, menghancurkan satu gunung demi gunung menjadi reruntuhan. Mereka terus bergerak menuju jarak saat mereka bertarung. Pertarungan mereka menyebar ke tanah yang luas, tetapi kekuatan mereka bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh beberapa ribu dari pegunungan yang tak terbatas. Di desa batu, pohon willow hitam yang hangus tiba-tiba bergetar. Cabang yang lembut bersinar dengan luar biasa, menyebabkan hati orang-orang bergetar. Sinar cahaya multiwarna yang indah menyebar keluar, menutupi seluruh desa. Ya, apa yang terjadi? Pria kecil yang bermain dengan 3 tukik di bawah pohon mengangkat kepalanya dan memperlihatkan ekspresi terkejut. Semua orang di dalam desa gemetar seolah-olah mereka menghadapi dewa. Kuali medis yang mereka warisi dari nenek moyang mereka mulai bersinar dan beresonansi saat gambar penduduk asli pertama di atas kuali menjadi lebih jelas. Weng! Cahaya hijau dari pohon willow pecah ke langit dan rantai ilahi terjalin rapi, membuat orang tidak dapat membuka mata mereka. Setelah itu menyelimuti desa dan tiba-tiba menghilang dari dunia. Tidak ada yang tersisa di tempat ini. Seluruh tubuhnya hangus hitam dan menderita kerusakan parah. Saat bencana mendekat, ia hanya bisa melindungi dirinya sendiri dan tidak bisa melawan makhluk menakutkan itu. Di ujung pegunungan tak berujung, sepasang mata hijau mengerikan di dalam kabut tebal menatap ke arah sini. Itu sangat sensitif dan memiliki perasaan saat bergumam, La Iolos. Dengan kecepatan ini, siapa yang tahu berapa hari yang dibutuhkan untuk membantai seluruh tempat ini, terlalu lambat. Burung hitam ganas yang tampak seperti awan hitam melesat di langit, dan mata bulan darahnya memancarkan kekuatan kejam yang meluap ke langit. Aku benci manusia. Tingkat reproduksi mereka mencengangkan. Ayo lakukan sendiri dan selesaikan pekerjaan ini lebih cepat. Raung binatang buas itu. Mata hijaunya yang gelap dipenuhi dengan niat membunuh. Itu menembakkan 2 lintasan cahaya tebal saat menghantam ke tempat desa batu awalnya. Hong! Pegunungan runtuh, bumi terbelah, dan asap membubung ke langit. Sebuah kawah yang dalam muncul di tempat desa batu awalnya. Itu menjadi lubang hitam pekat yang besar, dalam, dan tanpa dasar. Ada dewa yang binasa di sini, tidak heran ia berakar di sini. Sayang sekali aku membiarkannya pergi. Makhluk dengan mata hijau gelap berkedip itu meraung saat niat membunuhnya mencapai langit. Objek ilahi yang putih bersih itu terayun-ayun saat cahaya mengalir keluar darinya. Keempat makhluk besar itu terus bertarung dengan teknik berharga mereka. Seluruh pegunungan yang tak berujung hancur karena ada gunung yang rusak di mana-mana. Pertempuran mereka meluas keluar beberapa ribu li ke bumi yang luas. Sifat membunuhmu sangat berat. Apakah kamu tidak takut suatu hari nanti kamu akan menerima pembalasan? Petik 2. Siapa yang bisa menghentikanku? Makhluk dengan sepasang mata hijau tua yang menakutkan itu meraung. Setelah itu meraung, semua awan hitam di langit tersebar. Burung ganas itu bahkan lebih lugas. Mengguncang kedua sayapnya, itu menutupi langit. Kabut hitam menutupi langit, dan seluruh tubuhnya bahkan lebih besar dari awan hitam. Kali ini, ia meraih benda suci putih bersih dengan cakarnya dan terbang keluar beberapa puluh ribu li. 3 makhluk lainnya secara alami mengejar di belakang dan mengaktifkan serangan terkuat mereka.
Aku benci manusia. Aku akan membantai mereka untuk kalian lihat. Burung ganas itu mengeluarkan teriakan panjang, lalu mengepakkan kedua sayapnya dan menyapu bumi yang tak berujung dalam sekejap, dan pegunungan di belakangnya menghilang dalam sekejap sangat cepat, itu mencapai tanah bangsawan dari klan Lightning yang populasinya mencapai 10 juta. Itu melemparkan benda ilahi dan langsung membantai seluruh wilayah ini. Ho, itu jelas burung yang ganas, tapi itu mengeluarkan teriakan binatang. Itu membuka paruhnya dan aliran cahaya hitam yang menakutkan keluar, menutupi seluruh populasi 10 juta di tanah aristokrat ini. Klan Lightning sangat luas, dan satu kota besar diletakkan setelah yang lain. Penduduknya banyak dan mereka sangat makmur. Namun hari ini, mereka mengalami genosida rakyatnya. Seperti longsoran salju yang mengalir ke belakang dan lautan luas menghantam langit, setelah tanah aristokrat ini diselimuti oleh cahaya hitam ini, seluruh penduduk bergegas ke langit menuju paruh besar yang terbuka. Ini adalah pemandangan yang mengerikan. Mustahil untuk mencegahnya, karena setelah 10 juta orang ini diselimuti oleh cahaya hitam ini, nyawa mereka telah direnggut. Jika mereka berjuang sekecil apapun dalam cahaya hitam ini, mereka akan meledak menjadi darah. Heaven Devouring Sparrow, itu adalah mitos Heaven Devouring Sparrow. Astaga, bagaimana klanku mengacau hingga memprovokasi burung iblis legendaris ini untuk menghukum kita. Teriakan bergema di seluruh klan petir. Semua orang tercengang karena mereka tidak punya cara untuk melawan. Perlawanan itu sia-sia, karena tidak ada yang menyelamatkan mereka. Cahaya hitam ada di mana-mana karena menyelimuti seluruh wilayah. Satu-satunya hal yang bisa mereka lihat adalah orang-orang ditelan ke dalam paruh burung. Ini adalah pemandangan yang mengerikan. Seekor burung pipit ganas besar dengan sepasang mata seperti bulan berdarah meringkuk dalam kabut hitam. Itu menutupi seluruh langit, dan saat membuka mulutnya yang besar, lebih dari 10 juta orang ditelan di dalamnya. Setelah orang-orang ini masuk ke mulutnya, mereka semua meledak menjadi darah saat mereka memasuki perutnya. Begitu banyak esensi darah, saya bisa sedikit puas dengan ini. Dengan nutrisi esensi darah yang sangat besar, Heaven Devouring Sparrow ini tampak direvitalisasi saat ekspresi lelahnya menghilang. Bab 49, 100.000 li darah yang mengalir. Sebuah batang besi melintas, menghancurkan langit, dan menuju tengkorak burung iblis, yang ukurannya bahkan lebih besar dari gunung kuno, dengan tujuan membelahnya. Sayangnya, burung ganas ini terlalu kuat. Dengan kepakan sayapnya, dia mengoyak langit dan lari jauh dalam sekejap mata. Meskipun tubuhnya sangat besar, ia sangat gesit dan memiliki kecepatan seperti kilat. Kenapa kamu begitu buas? Apakah kamu tidak takut dengan konsekuensi surgawi? Sebuah suara keluar dari dalam kabut saat batang besi itu menyapu Iyagi. Mengapa surga penting? Tuhan tidak bisa melakukan apapun padaku. Tubuh besar burung ganas itu memenuhi seluruh langit, dengan ganas mengepakkan sayapnya dengan keinginan untuk mengguncang dunia menjadi beberapa bagian. Angin kencang meletus, menyelimuti seluruh dunia dalam kegelapan. Burung ganas besar ini menggunakan teknik berharga iblis yang tak tertandingi. Suara mengerikan bergema di udara seolah-olah itu berasal dari 9 neraka. Bulu hitam tebal yang dipenuhi dengan simbol-simbol menakutkan yang tak terhitung banyaknya ditembakkan dan bersiul di udara, dan seolah-olah mereka ingin menghancurkan dunia, mereka menyerang makhluk yang memegang batang besi itu. Pertempuran sengit lainnya dimulai. Batang besi itu menembus langit dan bumi, menghantam bulu hitam yang tak terhitung jumlahnya. Kecemerlangan tekniknya yang berharga berkembang, itu membalikkan dunia, membuatnya tidak stabil dan ilusi. Cahaya hitam berkembang saat seluruh langit dipenuhi dengan bulu hitam yang lebat. Tiba-tiba, mereka semua berubah menjadi tungku hitam yang lebih besar dari gabungan ribuan gunung. Auranya mengintimidasi namun megah saat berdiri di antara langit dan bumi. Ini adalah tungku bumi surgawi yang hebat. Bulu iblis Heaven Devouring Sparrow berkelok-kelok, dan simbol-simbol itu diringkas menjadi tungku setan yang menakutkan. Sebuah weng cahaya terdengar dan itu mulai menyerap makhluk yang memegang batang besi itu. Weng, makhluk besar itu menghembuskan udara panas seperti banteng saat mengacungkan batang besinya, dan mata vertikal muncul di antara alisnya pada saat yang bersamaan. Cahaya keemasan berkembang, dan simbol memenuhi langit saat itu berubah menjadi pedang abadi sebelum memotong menuju tungku. Ini adalah pertarungan hidup dan mati, dan mereka akhirnya mulai menggunakan kekuatan mereka yang sebenarnya.
Di sisi lain, burung pipit merah terlibat dalam pertarungan sengit dengan binatang buas besar itu dengan semua yang dipertaruhkan. Api bertabrakan dengan cakar besar itu, dan suara dentingan pertempuran bergema dengan langit dan bumi. Mereka bertempur dalam pertempuran besar ini di sepanjang jalan, menutupi langit dan melewati pegunungan yang tak berujung. Medan perang mereka secara bertahap menjadi lebih besar dan lebih besar. Di tanah besar, bencana besar menimpa klan petir yang makmur, dan mereka menjadi bagian dari masa lalu. Kota-kota besar ditinggalkan saat puluhan juta orang ditelan oleh Heaven Devouring Sparrow itu. Keempat makhluk besar itu melangkah semakin jauh. Kemanapun mereka melewatinya, kotce dan tembok langsung runtuh menjadi puing-puing. Mereka pernah menguasai banyak wilayah, namun klan petir yang paling kaya dan kuat sekarang adalah sejarah, dan tidak lagi ada. Dalam keliling 100.000 I, tidak ada bentuk kehidupan lain yang akan ada lagi. Hanya diwarnai dengan darah, gunung dan sungai bisa dianggap indah. Binatang buas yang diselimuti kabut tebal itu berdiri di antara langit dan bumi. Mata hijaunya yang seperti hantu mencerminkan niat membunuhnya yang menakutkan. Itu telah memerintahkan lebih dari 10.000 binatang, tetapi sekarang juga mulai bertindak dengan sendirinya, telah memisahkan diri dari burung pipit merah kecil dan bergegas ke kejauhan menuju ujung cakrawala. Astaga, benda suci macam apa ini? Di dalam wilayah tanah aristokrat lain, seluruh klan Gunung Ungu terkejut. Mereka melihat kabut tak terbatas itu, dan saat pupil hijau seukuran danau itu mendekat, mereka tertekan sampai mati lemas. Siu, seekor burung pipit merah kecil mengejar dari belakang dengan mulut terbuka lebar. Itu memancarkan cahaya multiwarna yang membentuk api surgawi ilahi. Dari dalam api muncul pedang merah abadi, yang menusuk ke arah binatang buas itu. Sayangnya, itu tidak dapat mencegahnya tepat waktu. Tubuh makhluk gigi ini berada di awan saat ia membuka mulutnya yang besar. Itu menelan seluruh wilayah seolah-olah itu adalah lautan darah. Astaga, tidak. Binatang buas macam apa ini, bagaimana bisa begitu kuat? Petik 2. Klan Gunung Ungu merasa ngeri. Seluruh ibu kota, bersama dengan dinding gunung hitam seperti dindingnya, terkoyak dari tanah. Banyak bangunan, termasuk istana, retak, dan seluruh populasi klan masuk ke dalam mulut berdarah besar itu. Burung pipit merah kecil ingin mencegah hal ini terjadi, tetapi manusia terlalu lemah. Sedikit kekuatan saja akan menyebabkan tubuh manusia mereka meledak dan berubah menjadi kabut berdarah, ini karena fakta bahwa setiap orang berada dalam jangkauan teknik berharga binatang buas ini. Cahaya iblis menerobos ke ujung bumi yang terbuka saat itu menelan semua makhluk hidup di jalannya. Puluhan juta orang dalam klan Gunung Ungu semuanya membanjiri mulut berdarah makhluk itu dan menelan perutnya. Bahkan roh penjaga yang kuat itu tidak memiliki kekuatan untuk membalas. Itu meledak menjadi kabut berdarah di udara saat melayang ke mulut binatang besar itu. Bencana sejati bagi umat manusia. Klan Gunung Ungu dimusnahkan. Selain Zishanhou yang berada di tanah yang tidak diketahui, tidak ada satu orang pun yang selamat. Burung pipit merah kecil itu marah, telah mencoba melakukan yang terbaik untuk mencegah kerusakan pada orang-orang yang tidak bersalah ini, namun, makhluk ganas dan kejam ini tidak begitu teliti. Itu menelan lebih dari 10 juta orang secara utuh. Angin bertiup iwat, dan udara kekacauan meresap ke segala arah. Setiap kota di tempat ini runtuh menjadi puing-puing. Dalam keliling 100.000 li, apakah itu manusia atau makhluk lain, selama mereka membentuk suku atau klan, tidak ada satu pun yang tersisa. Aku akan membersihkan semuanya. Petik 2. 4 makhluk terkuat sedang berjuang untuk supremasi. 2 dari mereka gila, memerintahkan binatang buas untuk meratakan bumi dan mengubah wilayah menjadi debu. Lebih dari 10 keturunan archaik memimpin saat mereka mengamuk di negeri ini. Mereka menyerang tempat perlindungan satu suku demi suku dan melenyapkan mereka semua, mengubah seluruh tempat ini menjadi sungai darah. Ho, raungan menggelegar bergema dari dalam suku kuno ini. Kera Elblis berlengan tunggal dengan mata tirani dan tubuh yang diselimuti kabut hitam muncul, dan seolah-olah itu adalah roh iblis yang datang dari dunia bawah. Kedua sayapnya mengepak, dan seperti kilatan petir hitam, ia memotong cakrawala saat ia terjun ke bawah. Astaga, keturunan archaik menyerang. Petik 2. Suku ini tidak dianggap kecil, dan populasinya mencapai 2 hingga 300 ribu. Tidak ada kekurangan ahli di antara mereka.
Beberapa ahli yang mempelajari kekuatan teks tulang bergegas keluar untuk membantu. Namun, bahkan sebelum mereka hampir tidak bertemu muka, kepala mereka langsung dihancurkan oleh kera Elblis, La tiba-tiba terhirup dengan mulutnya, dan otak mereka dengan bersih tersedot ke dalam mulutnya. Tidak ada cara untuk menghentikan Archaic Descendant yang begitu kuat. Bahkan gabungan 2 hingga 300 ribu orang tidak cukup untuk menjadi lawannya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibuat oleh angka. Roh penjaga suku ini, buaya perak, muncul. Tapi setelah hanya beberapa pertukaran, itu robek. Oleh kera iblis berlengan tunggal ini menjadi 2 bagian. Darah perak menggelegak keluar saat bertemu dengan kematian yang kejam. Tidak jauh dari sana, banjir binatang muncul dan dengan cepat menenggelamkan seluruh wilayah ini. 2 hingga 300 ribu populasi suku menjadi bagian dari masa lalu. Tanah berlumuran darah saat semua orang terkubur di dalam perut binatang buas ini. Banjir binatang menjadi lebih besar dan lebih besar karena saat mereka bergegas ke ujung bumi, semakin banyak burung ganas dan binatang buas bergabung. Ini adalah pemandangan yang luar biasa yang menyebabkan semua orang merasa mati rasa. Burung-burung ganas dan hewan buas memberontak saat mereka mematuhi perintah baru ini, membantai ke segala arah. Mari kita mewarnai seluruh bumi ini dengan darah merah. Aku akan membawa yang paling baik di antara kamu ke gunung ilahi saya dan memungkinkan Anda untuk berkultivasi di sana, raung salah satu makhluk tertinggi. Dengan ini dikatakan, tidak ada satupun binatang di antara banjir yang tidak bersemangat. Jika mereka diizinkan untuk mengikuti keberadaan jenis ini dan berkultivasi di tempat tinggalnya, mereka pada akhirnya akan memperoleh manfaat besar. Bumi ini penuh dengan aksi kekerasan. Suara raungan mendidih dan binatang buas melonjak seperti banjir saat mereka membantai segala sesuatu di sepanjang jalan mereka. Sebuah teriakan burung yang panjang terdengar, dan seekor burung ganas yang besar mengepakkan sayapnya sebelum menghilang ke dalam awan. Burung ganas membawa serta sekelompok burung ganas yang padat, dan mereka menyerbu suku dengan populasi lebih dari 100 ribu. Lepaskan anak panah. Pemimpin suku berteriak, dan semua prajurit membusukkan busur mereka ke langit. Panah besi naik ke langit dan menembak jatuh banyak burung ganas. Namun, kebanyakan dari mereka tidak terpengaruh karena burung yang bertanggung jawab adalah Archaic Descendant yang menakutkan. Itu membuka mulutnya dan simbol mulai menjalir menjadi nyala api indah yang menutupi bumi. Pekikan yang mengental darah berulang kali terjadi di dalam suku tersebut. Seluruh kelompok orang terkubur di dalam lautan api. Karena tidak bisa menahan api, mereka dimasak menjadi abu. 2 jam kemudian, suku dengan populasi 100 ribu berubah menjadi debu. Burung-burung ganas terbang di atas langit dan menyebarkan potongan-potongan bulu di atas reruntuhan ini, menunjukkan kesakitan dan kematian mereka. Mengapa? Apakah surga menghukum sukuku? Petik 2. Beberapa orang berteriak keras karena pada hari ini, banyak suku diserang tanpa ada kesempatan untuk melawan. Setelah roh penjaga mereka terbunuh dan ahli terkuat mereka binasa dalam pertempuran, seluruh suku mereka pasti akan binasa juga. Umat manusia sudah cukup kesulitan untuk bertahan hidup. Kami berjuang hari demi hari di tanah terpencil ini. Mengapa bencana ekstrim seperti itu menimpa kita? Petik 2. Biasanya, binatang buas berjalan di seluruh bumi, dan burung-burung ganas melesat di langit, inilah yang dihadapi umat manusia untuk bertahan hidup. Mereka perlu berjuang, mereka perlu bertarung, dan tidak ada cara lain untuk bertahan hidup. Sekarang, bahkan jika mereka berjuang dan berjuang untuk hidup mereka, suku mereka masih ditakdirkan untuk dimusnahkan. Ini adalah kiamat yang melanda bumi yang besar. Di bawah bimbingan Heaven Devouring Sparrow dan binatang buas yang gigih hiu, sungai dan gunung diwarnai merah saat seluruh suku dimusnahkan. Penghancuran selamanya lebih mudah daripada penciptaan. Meskipun burung pipit merah kecil dan makhluk dengan batang besi cukup perhatian untuk mencegah beberapa bencana ini, hasilnya tidak baik. Jika mereka sedikit ceroboh saat bertarung dengan sengit melawan Heaven Devouring Sparrow dan binatang buas hiu, gunung akan runtuh dan menyebabkan bencana yang lebih besar. Gunung dan sungai berwarna merah-merah karena darah mengalir melalui mereka. Suku serigala emas dan kolam terapung besar akhirnya menemui kehancuran mereka juga. Seluruh klan mereka ditinggalkan tanpa satu pun yang selamat. Sampai sekarang, 4 klan terkuat di wilayah besar ini sudah selesai dimusnahkan, dan tempat peristirahatan mereka menjadi reruntuhan berdarah.
Banyak suku lain yang mengikuti jejak mereka dan tidak mampu menghindari bencana, yang akhirnya mengalami nasib yang sama. Pada hari ini, langit dan bumi terisak-isak ketika banyak manusia mati di bawah cakar ajam burung-burung ganas dan binatang buas serta gigi putih salju. Selain manusia, ras bersayap, ras pohon, dan juga beberapa kelompok besar lainnya juga menderita karena serangan yang menakutkan. Mereka dibersihkan sepenuhnya dari tanah In. Semua suku besar dimusnahkan, dan bencana menyebar ke jarak yang lebih jauh. Persis seperti yang dikatakan Heaven Devouring Sparrow dan makhluk paling kuat lainnya. Semuanya akan padam dalam kisaran 100.000 li, lembah gunung akan diwarnai dengan darah, dan orang-orang menangis selama hari kiamat ini. Kota-kota yang dulu makmur berubah menjadi reruntuhan. Tanah luas yang cocok untuk hidup berubah menjadi tidak bernyawa saat tulang menutupi tanah dan darah mengalir melalui mereka. Tidak ada yang bisa menghindari bencana saat ini karena bencana besar ini mempengaruhi langit dan bumi. Orang meratap kesedihan saat darah dan bencana menyebar ke seluruh dunia. Pertarungan hidup dan mati dari 4 makhluk terkuat berakhir setelah beberapa hari. Kemudian, tirai keheningan menutupi langit dan bumi. Menatap dari jauh, jika gunung yang tinggi itu tidak runtuh, mereka akan hancur. Tanah besar itu terbelah, dan kehidupan tidak dapat lagi didukung. Area yang berlumuran darah menjadi kuburan. Ini adalah situasi saat ini, dan lingkungannya keji dan keji. Binatang buas membanjiri tanah, burung menutupi langit, dan serangga beracun bersembunyi di dalam hutan. Demi kelangsungan hidup, mereka harus terus-menerus melawan dan berjuang. Tragedi mengerikan hari ini terjadi di setiap wilayah. Bab 50 Season 2, Medan Perang Kedua. Alam Dewa Kekosongan sedang gempar, dan sangat berisik. Berita tentang kemunculan anak nakal di Heaven Mending Pavilion seperti meteorit yang jatuh ke laut, dan menimbulkan badai besar, L2 dengan cepat menjadi topik diskusi terpanas. Sampai-sampai itu sudah memadamkan berita tentang Si Yi memasuki institusi suci kuno. Praktis semua orang membicarakannya, dan beberapa berbaring di tanah sambil tertawa sementara yang lain mengumpat sekuat tenaga, namun, setiap orang yang memahami masalah ini mendesah dengan sedih. Bocah jahat ini terlalu tidak jujur, dan itu memang terlalu boros untuk anak ajaib seperti dia. Bagaimana Heaven Mending Pavilion bisa menahan siksaan seperti itu? Ini benar-benar kesenangan yang luar biasa bagi orang lain. Kurasa paviliun pemeliharaan surga sedang menangis secara emosional sekarang. Setelah diganggu oleh bocah jahat itu, gerbang gunung mereka hari ini mungkin akan penuh sesak sampai meledak. Ada hampir 9.000 orang yang lolos uji coba. Anak ini benar-benar keterlaluan. Dia tidak bisa diam kemanapun dia pergi. Tidak heran alam Dewa Void bahkan tidak bisa menanganinya lagi dan mengusirnya, L2 benar-benar memiliki pandangan ke depan yang luar biasa. Petik 2. Semua orang tertawa, karena masalah kali ini benar-benar menyenangkan. Selain korban, paviliun mending surga, semua orang praktis tertawa sampai sudut mulut mereka bergerak-gerak. Banyak orang bersuka cita dalam bencana ini, dan tidak bisa berhenti tertawa. Secara alami, ada juga orang yang marah, seperti 4 klan besar yang sebelumnya diperas. Saat ini, semua wajah mereka masih gelap, dan terus-menerus mengutuk. Mereka ingin membunuh si kecil secepat mungkin. Sulit bagi mereka untuk membangkitkan kegembiraan dari masalah ini, karena mereka pada awalnya juga menjadi korban. Mereka pernah dijadikan bahan tertawaan karena ini. Berita tentang paviliun mending surga langsung menyapu seluruh negeri dan ditransmisikan ke semua jenis keluarga besar di negara-negara kuno. Ini mengejutkan semua orang di negeri ini, dan tidak ada yang mengira bahwa bocah jahat ini akan membawa gaya seperti itu ke tanah suci kuno. Saya merasa agak simpatik terhadap Heaven Mending Pavilion. Bagaimana mereka akhirnya bertemu dengan anak nakal seperti ini? Benar, bagaimana menurut kalian? Akankah tanah suci kuno menghukum dan mengasingkannya atau tidak? Seseorang mengajukan pertanyaan ini. Mereka pasti tidak akan melakukannya. Jika itu aku pasti akan merekrutnya ke sekolahku dan perlahan-lahan membereskannya. Jika tidak, bukankah mereka akan membiarkannya pergi dengan mudah? Petik 2. Semua orang mengangguk dan merasa ini masuk akal. Banyak kekuatan besar mengamatinya dengan iri. Jika mereka benar-benar mengusir anak ini, maka banyak orang lain akan mengambil kesempatan pertama untuk mencurinya. Alam Dewa Kekosongan penuh dengan orang-orang yang mendiskusikan topik ini tanpa henti.
Apakah ada yang ingin pergi ke paviliun pemeliharaan surga? Sejak bocah iblis ini muncul, aku yakin dia akan segera terungkap. Petik 2. Salah satu dari mereka mengambil kesempatan pertama untuk menanggapi dan mengungkapkan niat mereka untuk mengunjungi paviliun pemeliharaan surga. Dia ingin memukul keras bocah iblis itu sedikit dan melakukan sesuatu yang membuat marah surga padanya. Bahkan ada beberapa yang secara belak-belakan menyatakan ingin membunuh si kecil. Sejak dia muncul, kita harus membunuhnya. Ini benar-benar bukan lelucon, dan mereka memancarkan niat membunuh yang kuat. Dia akhirnya mengekspos dirinya sendiri. Seseorang mengatupkan gigi. Semua orang tahu bahwa jika orang yang ingin mengambil tindakan bukanlah 4 klan besar, maka mereka adalah kekuatan yang tahu bahwa mereka tidak memiliki harapan untuk merekrut orang jenius seperti itu. Kekuatan seperti itu lebih suka membuang si kecil daripada membiarkan pesaing memilikinya. Si kecil menimbulkan gelombang raksasa yang menarik perhatian banyak orang. Situasi yang dia bawa ke paviliun perbaikan surga secara alami akan membuat area ini menjadi tempat ketidakstabilan. Banyak orang memutuskan untuk pergi dan menuju ke sana. Meskipun anak ini tidak jujur, dia seharusnya tidak menimbulkan konflik berdarah kan. Orang-orang itu terlalu berlebihan. Akankah seseorang pergi dan menghentikan mereka? Petik 2. Ada. Orang tua ini akan menyelamatkannya dulu, lalu memukulinya dengan kasar. Petik 2. Hehe, haha. Beberapa kekuatan besar benar-benar pindah dan mengirim sekelompok ahli yang menakutkan, terutama keluarga menakutkan yang kehilangan penggemar berharga mereka sebelumnya. Darah mereka mendidih, dan karena informasi mengenai dia akhirnya muncul, mereka benar-benar harus mengambil kembali harta karun klan mereka yang paling kuat. Sementara dunia luar berteriak-teriak, paviliun penjaga surga hampir tidak bisa tetap tenang. Beberapa tetua hampir khawatir sampai mati, dan melihat bagian gelap orang itu membuat mereka merasa pusing. Ada hampir 9.000 orang di sana, bagaimana mereka semua bisa direkrut melalui gerbang gunung? Kekuatan atas telah memberi perintah kepada mereka untuk menyelesaikan masalah ini sendiri, karena merekalah yang bertanggung jawab atas acara kali ini. Saat ini, beberapa dari mereka sangat tertekan sehingga berpikir untuk bunuh diri ya. 8 hingga 9.000 orang menunggu dengan cemas, dan semua tetua dari berbagai klan besar juga menunggu dengan sabar. Ada terlalu banyak orang penatua Xiong Fei mengumpulkan keberaniannya dan berbicara. Namun, begitu dia mengucapkan kata-kata ini, dia disela. Ini sangat normal. Anak-anak kita semua jenius. Sekelompok tetua klan secara bersamaan berteriak. Rekan-rekan kultivator, mohon maafkan orang ini. Penatua Zuo Yun menderita, dan dia berharap semua orang mengerti dan fleksibel. Kami memahami dan percaya bahwa anak-anak kami telah melewati ujian tersulit di paviliun penjaga surga, dan mereka pasti akan mempelajari simbol terbaik dan teknik berharga di sekolah. Para tetua dari berbagai suku pantang menyerah. Ada kesalahan kali ini. Anda tidak bisa memperlakukannya seperti itu nyata. Wajah seorang tetua menjadi gelap saat dia berbicara. Apakah paviliun pemeliharaan surga yang murah hati benar-benar mengingkari kata-kata mereka? Anda sendiri yang mengatakan bahwa sidang hari ini sangat sulit. Kalian memasang beberapa penghalang kuat dalam persidangan, dan selama mereka melewati, mereka akan diterima sebagai murid. Mungkinkah Anda mundur dari kata-kata Anda? Jika berita ini tersebar, reputasi Anda akan rusak. Petik 2. Beberapa penatua membuka mulut mereka, tetapi tidak bisa berkata-kata. Mereka berharap bisa menangkapnya segera dan memukulinya hingga setengah mati. Dia benar-benar pembuat onar. Apa yang akan mereka lakukan sekarang? Rekan pembudidaya, tidak apa-apa jika Anda melihatnya seperti ini, tapi mari kita berdiskusi sedikit. Para tetua mengundang beberapa tetua dari klan besar ke samping untuk bernegosiasi dengan hati-hati dengan mereka. Tidak peduli apa, mereka tidak dapat menerima 9.000 orang ke paviliun penjaga surga pada saat yang sama, karena itu jauh melampaui perkiraan mereka. Dewa Perang Wanita Akademi Zulu, serta jenderal perang yang dikirim oleh semua jenis kekuatan besar dengan sabar, menunggu di atas tembok. Mereka dengan hati-hati mencari si kecil, dan mereka sangat senang bahwa kejadian seperti itu terjadi. Saat dunia luar berada dalam kekacauan, si kecil berjalan melintasi hutan di medan perang kedua. Dia sama sekali tidak terburu-buru. Ada cukup banyak orang yang masuk. Beberapa sebenarnya cukup bagus, gumamnya pada dirinya sendiri.
Dia telah menemukan lebih dari 10 orang, dan beberapa dari mereka cukup kuat. Meskipun mereka tidak terlalu tua, mereka telah membangun beberapa jalan surgawi sejak lama. Dia bergegas melalui hutan lebat untuk mencari tablet, yang tersembunyi di medan perang kedua. Tiba-tiba, bau darah menyerang lubang hidungnya, dan jantung si kecil melonjak. Di depannya, area di sekitar air terjun benar-benar berlumuran darah. Setengah tengkorak tergeletak di sana, dan itu milik seorang pemuda berusia sekitar 15 hingga 16 tahun. Seluruh tubuhnya benar-benar dimakan. Dia tidak maju lebih jauh. Dia berasumsi bahwa beberapa makhluk menakutkan seperti naga banjir bersembunyi di balik air terjun. 1 jam kemudian, dia tiba di rawa, dan menemukan jejak pertempuran sengit di sini. Beberapa lengan berdarah yang patah berserakan di tanah tempat seekor buaya beristirahat. Itu sangat menakutkan dengan panjang lebih dari 80 meter. Angka kematiannya tidak rendah. Pria kecil itu mundur. Tiba-tiba, iolongan keras terdengar dari kejauhan dan membelah lumpur seperti tanah longsor atau retakan. Batu-batu besar gunung di sekitarnya semuanya terbang tinggi ke langit. Ada satu Iyagi. Orang kecil itu terkejut. Sebenarnya ada lebih dari satu binatang buas di sini. Yang ini adalah aligator yang lebih kuat yang panjangnya lebih dari 100 meter. Tubuhnya tertutup sisik perak tebal, dan itu berkedip dengan kilau dingin dan metalik. Ia melompat keluar dari dalam rawa menuju si kecil. Gerakan horizontal si kecil itu sangat cepat, menghindari mulutnya yang besar dan berdarah. Dengan suara kaca, mulut besar yang menakutkan itu segera menghancurkan beberapa pohon kuno yang mencapai langit, dan bau darahnya meresap ke area tersebut. Dengan suara honglong, aligator purba itu segera menamparkan dengan cakar sepanjang 10 meter setelah mulut berdarahnya meleset dari sasarannya. Simbol berkedip di sekelilingnya, dan keganasannya meluap ke langit. Orang kecil itu berada di udara, dan dia menendang cakar besar itu. Keduanya memiliki kekuatan dewa yang mengejutkan dunia, menyebabkan mereka mundur-mundur. Buaya purba itu kaget. Meskipun manusia itu sangat kecil, dia entah bagaimana memiliki kekuatan yang sangat mengerikan yang bisa melawan tubuhnya yang panjangnya ratusan meter. Seseorang harus tahu bahwa itu telah dibudidayakan selama bertahun-tahun sebelum sampai pada tingkat ini. Si kecil mengulurkan 10 jarinya, dan 10 sambaran petir keemasan meledak ke tubuh aligator. Bintik itu segera berubah menjadi hitam saat sisik jatuh, memperlihatkan bercak daging dan darah yang tidak jelas. Buaya purba itu sangat marah. Itu praktis berdiri di atas kakinya saat menerkam ke arah si kecil. Pada saat yang sama, simbol pada aligator besar lainnya bersinar, dan segera disembelih. Pria kecil itu mengerutkan kening. Dia tidak ingin bertempur dalam pertempuran sia-sia ini, jadi dia berbalik dan melarikan diri. Namun kedua binatang besar itu tidak menyerah padanya, dan tanpa henti mengejarnya di sepanjang jalannya, menghancurkan pohon-pohon kuno saat mereka menghancurkan jalan mereka melalui hutan. Tiba-tiba, auman harimau mengguncang seluruh pegunungan dari kejauhan. Itu mengejutkan si kecil sampai-sampai rambutnya berdiri. Dia segera teringat kembali pada harimau hitam yang pernah menginjak puncak gunung dengan satu cakar. Dia melarikan diri dengan sangat cepat tanpa niat untuk berhenti. Namun, mata buaya purba yang terluka itu memiliki darah di matanya, telah terus bertahan dan mencoba mengejarnya. Yang lainnya segera menenggelamkan diri ke rawa setelah mendengar teriakan harimau. Hutan bergoyang, dan pohon patah. Batu-batu besar berterbangan di udara, menyebabkan semua jenis binatang buas berkeliaran. Saat makhluk ganas sepanjang 100 meter ini dikejar, itu mengguncang seluruh area pegunungan. Tiba-tiba, sosok yang bersinar keluar dari samping. Seperti roh perang yang kuat, auranya sangat menindas, dan langsung mengenai si kecil dengan telapak tangannya. Dengan suara honglong, simbol terjalin, dan cahaya perak bersinar. Seluruh wilayah pegunungan bergetar, dan banyak pohon kuno tumbang. Beberapa 10.000 batu jin juga hancur berkeping-keping. Adegan yang sangat menakutkan ini bahkan mengejutkan si kecil. Orang-orang yang mampu menerobos masuk ke sini memang luar biasa, dan orang ini pasti dianggap orang yang menakutkan. Tanpa menoleh, dia memukul dengan telapak tangannya. Setelah menggunakan kekuatan simbol peraknya, dia melompat dan menghilang ke ujung hutan. Orang di belakangnya tercengang. Anak yang melintas itu menakutkan.
Apakah ini masih lompatan? Itu hanya tampak seperti dia terbang setelah dia langsung melompati seluruh gunung. Dia tidak berhenti. Simbol di bawah kakinya berkedip-kedip, dan cahaya perak menutupi tanah. Dalam sekejap mata, dia bergegas ke arah yang berbeda untuk melarikan diri. Ho! Di kedalaman pegunungan, suara mendesis menggetarkan langit. Seekor harimau hitam besar menyerang dengan kecepatan yang sangat cepat, dan membuka permukaan gunung dengan setiap langkahnya. Ada dua gunung yang menghalangi jalannya, tetapi mereka dihancurkan oleh cakarnya. Buaya purba gemetar. Ia dengan cepat memburu lebih dari 10 makhluk besar sebelum berjongkok ke lantai. Itu sedikit bergetar saat menunggu turunnya Raja Binatang Buas. Macan hitam muncul dan menundukkan kepalanya untuk memandang rendah segalanya. Ia membuka mulutnya untuk menarik napas, lalu seberkas cahaya hitam bergolak saat menelan 10 mangsanya di tanah. Setelah itu, ia memandang buaya berlumpur dengan jijik sebelum berbalik untuk pergi. Sepotong besar darah tersisa oleh 10 mangsa di lantai, terus-menerus menetes seperti sungai kecil. Buaya purba itu menerima kemurahan hatinya, dan melarikan diri ke kejauhan. Akhirnya, si kecil melihat tablet itu menggulung dengan cahaya mengambang dan udara berkabut. Ini jelas merupakan harta karun karena begitu dia tiba, batu hitam itu terbang dan mendarat di tangannya. Ada beberapa garis yang diukir di tablet, mereka yang memiliki 2 batu pengolah surga akan iwat, dan yang lebih dari 10 akan dididik dengan cermat. Saya hanya punya 1, tapi saya tidak lulus. Ini hanya mendorong saya untuk mencuri. Lelaki kecil itu bergumam pada dirinya sendiri. Dia menyadari apa artinya ini. Dia akan berjaga di sini dan menunggu yang lain mencari tablet ini. Sementara itu, dia akan memeriksanya, sehingga dia bisa menggali beberapa rahasia. Namun, tablet batu itu tidak biasa. Itu memancarkan cahaya warna-warni, lalu dengan cepat terbang ke kejauhan untuk mengubur dirinya sendiri di bawah tanah. Elni untuk menghindari orang berkemah di Stone Tablet. Itu memberitahu kita untuk bertarung di hutan dan saling berburu. Petik 2. Hati si kecil bergetar. Untuk menjadi murid yang jenius memang bukanlah tugas yang sangat sederhana. Tidak ada aturan di negeri ini, jadi bukankah itu berarti mencuri batu pengolah surga akan sangat berbahaya? Ada nyawa manusia yang dipertaruhkan di sini. Tidak heran orang itu secara diam-diam menyerangnya. Dia pasti menginginkan Heaven. Mending Rocks. Saya tidak tahu berapa banyak jenius di medan perang kedua. Si kecil tidak bergerak dengan cemas. Dia menerobos hutan, dan mencari jejak orang lain. Dia telah mencari lebih dari 1 juta li gurun besar, jadi dia secara alami memiliki pengalaman indah yang jauh melampaui rekan-rekannya di pegunungan. Selama dia berhati-hati dan bijaksana, dia pasti akan menakutkan. 1, 2. Si kecil menghitung dengan cermat. Setelah 4 jam, dia sudah menemukan 67 orang. Menurut perkiraannya, setidaknya ada 100 orang jenius dalam pegunungan ini. Anak kecil yang dengan diam-diam menyerangku barusan itu cukup kuat, karena aku tidak benar-benar merasakannya. Saya tidak tahu di mana dia bersembunyi, lelaki kecil itu bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia sepertinya tidak peduli tentang hal-hal ini Yagi, dan dia berjalan menuju kedalaman pegunungan. Setelah dia melihat harimau hitam yang sangat besar itu, dia merasa bahwa mungkin ada beberapa barang bagus lainnya yang tersembunyi di dalam pegunungan. Di samping sarang binatang buas yang kuat, biasanya ada 1 atau 2 benda roh. Ini adalah pengetahuan yang dia peroleh dari mengalami lebih dari 1 juta li di gurun besar. Selama perjalanannya, beberapa kali ia melakukan aksi. Secara khusus, dia pernah memetik obat roh dari bawah perlindungan naga banjir es, dan pada akhirnya, dia dan King Feng dikejar selama 2 hari 2 malam. Setelah itu, mereka tidak pernah berani sembarangan melakukan hal seperti itu Yagi. Ini adalah halaman belakang Heaven Mending Pavilion, dan si kecil berasumsi bahwa harimau hitam yang menjadi gila ini bukanlah masalah besar Yagi pula, daerah ini sedang ditekan oleh tanah suci kuno. Di kedalaman pegunungan, kabut masih ada. Pohon-pohon kuno dan hutan yang rusak berdiri di sekitar, dan batu-batu besar terhampar berantakan. Si kecil mendekati dataran tinggi yang tidak memiliki tumbuhan. Aura mengerikan itu mencengangkan saat kabut hitam memenuhi tempat ini. Hanya dengan melihatnya, seseorang akan segera menyadari bahwa ini adalah tempat peristirahatan dari binatang buas yang super kuat.
Dia harus berhati-hati dan bijaksana, jika tidak, dia akan kehilangan nyawanya di tempat ini. Dia perlahan masuk ke interior hanya dengan sikap eksperimental. Dia tidak benar-benar ingin mempertaruhkan nyawanya. Tanahnya kering dan keras. Batuan padat yang dia injak tidak ada yang tumbuh di atasnya. Dia akhirnya mendekati gua hitam pekat yang besar itu. Untaian aura iblis meluap dari dalam. Ini tepatnya sarang harimau hitam. Sebenarnya ada obat yang berharga di sini. Si kecil terkejut. Di dekat pintu masuk gua, ada tanaman yang sangat menyenangkan mata berakar di sana yang memancarkan bintik cahaya hitam. Seluruh wilayah ini tandus, dan ini adalah satu-satunya obat berharga yang tumbuh di samping gua harimau. Tentu saja, itu sangat menarik. Itu tidak tinggi, panjangnya hanya 1 kaki. Bentuknya seperti teratai hitam pekat yang diukir dari onyx. Black Demon Lotus. Si kecil terkejut. Ini adalah obat berharga yang sangat langka yang tumbuh dengan menyerap aura iblis. Biasanya, tanaman ini adalah obat berharga yang sangat langka. Secara alami, itu menyerap aura iblis, tapi itu masih obat roh. Namun, itu agak istimewa dalam arti jauh lebih kejam dan tirani daripada obat roh biasa. Yang satu ini secara khusus menyerap aura harimau hitam, membuat khasiat obat menjadi lebih kuat. Itu jauh melampaui pengobatan roh biasa, dan yang satu ini bisa dianggap sebagai obat yang sangat berharga dan sangat langka. Saya baru-baru ini mengalami rintangan. Saya seharusnya menerobos, tetapi saya merasa seperti saya harus menunggu sedikit untuk mengumpulkan lebih banyak energi esensi. Sepertinya saya tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Petik 2. Si kecil sangat senang karena dia merasa bisa membuka jalan surgawi ke-6-nya. Kultivasinya akan maju dengan pesat sekali lagi. Tentu saja, syaratnya adalah dia harus memetik obat yang berharga ini tanpa kehilangan nyawanya. Beberapa orang telah lama mengamati teratai hitam ini. Si kecil kagum. Di atas batu besar di samping gua harimau hitam, ada sederet kata yang mencatat usia obat ini. Itu adalah rekor yang ditinggalkan oleh paviliun pemeliharaan surga. Pria kecil itu merenung sejenak kemudian menggerutu, saya sudah menggali tulang-tulang berharga dari wilayah ke-8, dapatkah saya melepaskan teratai ini? Saya jelas tidak bisa, atau saya akan disambar petir dari langit. Petik 2. Dengan tatapannya yang seperti pencuri, dia menatap ke kiri dan kanan. Kemudian mata besarnya bersinar saat dia berjingkat ke arah gua harimau hitam.